Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimi zulmi wal amru biraddil madzalim. Babu tahrimi zulmi utawi iki iku bab nerangake mengharamkan zalim. Wal amru biraddil madzalim lan perintah balekno pira-pira penganiayaan atau kezaliman. Wa ana Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah ing satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Rasul. Man utawi sapane wong iku zalama berbuat zalim sapa man. Kida sibirin ing kira-kirane sakilan. Minal ardi saking bumi. Tawaqahu mongko di ngalungi sapa man ing ard min sabi ardina saking 7 kali lipat, muttafaqun alaih. Arti dari hadis ini adalah dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuat zalim meskipun hanya berupa sejengkal tanah, maka akan dikalungkan kepadanya 7 kali lipat, muttafaqun alaih. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, nomor 1, orang yang berbuat zalim akan mendapatkan siksa yang berat. Perbuatan zalim menyebabkan pelakunya mendapat keburukan di dunia dan di akhirat. Di antaranya 1, yakni akan dihukum pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang pernah berbuat kezaliman terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalannya atau maaf pada hari ini sebelum datang hari kiamat, yaitu ketika tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika tidak dilakukan, maka nanti pada hari kiamat bila dia memiliki amal soleh akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dizaliminya tersebut akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 2, mendapatkan laknat dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u dzalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Artinya, yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya, dan bagi mereka lah laknat, dan bagi mereka lah tempat tinggal yang buruk. Surat Al-Ghafir ayat 52. Laknat dari Allah artinya adalah dijauhkan dari rahmat atau pertolongan Allah. Nomor 3, mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 4, terancam oleh doa orang yang dizalimi. Doa orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah, termasuk jika orang yang terzalimi mendoakan keburukan bagi yang menzaliminya. Rasulullah bersabda, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yang nomor 5, jauh dari hidayah Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 51. Nomor 6, dijauhkan dari al-falah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan al-falah. Surat Al-An'am ayat 21. Al-falah artinya mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Nomor 7, kezaliman adalah sebab bencana dan petaka. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'talatin wa qasrim masyidin. Berapa banyak kota yang kami telah binasakan, yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka tembok-tembok kota itu akan roboh menutupi atap-atapnya, dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Surat Al-Hajj ayat 45. Pelajaran yang nomor 2,
perintah untuk segera memberikan hak kepada pemiliknya meskipun hanya sedikit. Memberikan hak kepada yang berhak menerimanya adalah merupakan kewajiban. Kewajiban adalah amanat, sedang amanat adalah suatu yang meminta pertanggungjawaban. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang memikul beban atau mukallaf. Pembebanan atau taklif meliputi hak dan kewajiban. Setiap beban yang kita terima menyebabkan kita harus melaksanakan kewajiban. Tetapi pada saat yang sama kita juga memiliki hak. Pada setiap amanat ada balasan pahala bila dilaksanakan dan dosa bila diabaikan. Penjabarannya sangat jelas. Setiap kita mempunyai kewajiban. Ada kewajiban individu atau fardu ain dan ada pula kewajiban bersama atau fardu kifayah. Sebagai orang beriman, kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah tanpa harus memandang balasan apa yang akan diberikan Allah kepada kita. Begitupun dalam lingkungan kewajiban kita secara sosial. Kewajiban antara guru dan murid, antara orang tua dan anak, suami dan istri, pimpinan dan bawahan, pejabat dan rakyat, dan kewajiban kepada apapun dan siapapun juga. Orang tua mempunyai kewajiban mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Anak-anak punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Demikian pula seorang guru punya kewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya kepada anak didiknya. Sedang anak didiknya punya kewajiban menghormati gurunya. Atasan berkewajiban memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya, dan bawahan wajib menaati atasannya. Begitu juga pejabat pemerintah mempunyai kewajiban mengayomi rakyatnya, sementara rakyat punya kewajiban mentaati dan mendukung program-program pemerintah. Apabila pemenuhan kewajiban ini ditempatkan pada tempatnya, maka akan terciptalah suasana harmonis antara pemilik hak dan pelaksana kewajiban. Tidak akan terjadi perselisihan yang berujung pada permusuhan akibat saling menuntut hak. Sebaliknya, seseorang akan kehilangan haknya apabila mengabaikan kewajiban. Maka membuat kontrol diri atas penunaian kewajiban adalah sebuah keharusan. Hak sesungguhnya merupakan cerminan dari cara kita menunaikan kewajiban. Maka janganlah pernah takut kehilangan hak bila kita telah menunaikan kewajiban dengan baik dan benar. Adalah sesuatu yang mesti diterima seseorang, dan antara hak dan kewajiban ini ada sebab akibat. Yang menjadi kewajiban kita menjadi hak bagi orang lain, dan kewajiban orang lain menjadi hak bagi kita. Dalam prakteknya kita harus berlomba-lomba mengutamakan pemenuhan kewajiban. Sebab jika kita hanya pandai menuntut hak, maka rusaklah tatanan kehidupan ini. Yang akan terjadi hanyalah pertengkaran, perselisihan, permusuhan, gontok-gontokan akibat tuntut menuntut untuk meroyokan hak. Dengan memenuhi sisi-sisi yang menjadi kewajiban kita, sesungguhnya bermakna bahwa kita sedang memegang dan membuka sebuah kunci untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi hak kita. Jika kita bekerja dengan baik, otomatis hak mendapatkan imbalan berupa gaji akan kita dapat. Jika kita telah berbakti kepada orang tua dengan tulus dan ikhlas tanpa diminta, orang tua akan memberikan pengayoman dan kasih sayangnya kepada kita. Demikian juga jika kita melakukan ibadah kepada Allah tanpa pamrih atas dasar lillah dan billah, Allah akan memberikan hak-hak berupa balasan pahala dan surga tanpa diminta. Begitu seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada yang mempunyai hak. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas Malik. Yang menjadi catatan di sini adalah seberapa besar hak yang akan kita terima sangat tergantung pada seberapa besar nilai dan kualitas kewajiban yang telah kita tunaikan. Itulah rahasianya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.